Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Engkau masih setia dan memberkati kami untuk kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Sebelum kami melakukan kegiatan kami ya Tuhan, terlebih dahulu kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan kami, dapat menjadi penopang kami dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat kami terima dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Martuama si bahen dame, aiguarondo nasida anak midibata. Berbicara tentang damai, seorang jenderal Amerika yang bernama Jenderal Douglas MacArthur dalam tulisannya mengatakan bahwa di dalam 3.400 tahun terakhir ini, kedamaian yang terpanjang tidak lebih dari 268 tahun. Selebihnya, sejarah manusia adalah sejarah kekacauan dan peperangan. Dengan kata lain, sejarah manusia lebih banyak dipenuhi oleh kekacauan dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Renungan kali ini hendak mengingatkan kita tentang seruan Tuhan Yesus melalui ucapan bahagia, agar kita menjadi pembawa damai bagi dunia yang penuh kekacauan dan peperangan ini. Kata damai dalam bahasa Ibrani disebut shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut eirene. Namun kata shalom lebih sering dipakai dibandingkan kata eirene. Mengapa demikian? Karena eirene berarti sejahtera secara lahiriah atau luar saja, sedangkan shalom berarti sejahtera baik dalam maupun luar. Shalom pertama kali terdapat dalam kitab Kejadian 1 dan 2, yaitu ketika manusia pertama, yaitu Adam, mempunyai relasi yang dekat dengan Allah, manusia bahkan lingkungannya. Namun shalom itu menjadi rusak ketika relasi manusia dengan Tuhan rusak. Kita dapat melihat dalam Kejadian 3. Manusia yang pada awalnya suka dengan kehadiran Tuhan, ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia berubah menjadi takut dengan kehadiran Tuhan. Lebih jauh lagi, relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya pun menjadi rusak. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 disebutkan Allah sendiri menjadi Raja Damai. Dengan demikian, damai sejati itu datangnya dari Allah, sehingga di luar Allah tidak mungkin tercipta kedamaian. Pembawa damai adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan kemampuan yang baik. Seorang pembawa damai adalah seorang yang melakukan suatu tindakan aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi supaya persoalannya selesai. Pembawa damai harus mampu mengambil resiko untuk disalah mengerti, bahkan terkadang usahanya tidak dihargai dan tidak berhasil. Pembawa damai juga harus melakukan tindakan aktif dengan tidak mengorbankan pengajaran firman Tuhan, tetapi dengan menerapkannya. Orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mau menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga kondisi damai tercipta. Seorang pembawa damai juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pembawa damai di dalam keluarga maupun dalam lingkungan kita? Yang pertama, kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Diperlukan sikap yang bijaksana di dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan mereka masing-masing. Demikian pula di dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan. Kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara.
Kata-kata yang kasar dan fitnah yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang janganlah dilakukan. Yang kedua, kita harus mampu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan atau ketidakharmonisan, sekalipun mereka tahu bahwa itu dosa. Jika kita merasa tinggal aman terus-menerus dalam kondisi sedemikian itu, berhati-hatilah. Mungkin hati nurani kita sudah mati. Kita sering terjebak dalam kesombongan dan ego yang terlalu besar, sehingga kita merasa berat untuk memberikan pengampunan, apalagi meminta maaf. Yang ketiga, kita harus mampu memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai antara sesama yang sedang bermusuhan dengan cara memberikan nasihat positif dan bukan malah memprovokasi. Buanglah sikap masa bodoh di mana ada pertikaian dan permusuhan. Hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana damai. Ambillah posisi netral dan jangan memihak kepada satu pihak. Kita wajib saling menasehati dan mendorong dalam melakukan apa yang baik dan benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan seperti lilin yang selalu memancarkan cahayanya. Karena itu, jadilah pembawa damai di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bantulah kami ya Tuhan dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.